Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia waddin. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadha wa ma kunna an najtami'a lawla jama'ana Allah. Wa hayyikum ma'asyiral muslimin wal muslimat jam'iyatit ta'ziyah jami'an bit tahiyyatil islam. Wa tahiyyatil islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bihaqqi la ilaha illallah wa bihaqqi ismikal azam. Allah Allah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma uktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'aliyyin wa akhlifhu ala ahlihi fil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pak Ulun, segala puji bagi Allah. Allahu Rabbul Izzah, Allahu Jalla Jalal, Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Allahul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Awwal wal Akhir, yang tiada henti-hentinya memperkenalkan kita, membalik akal rasional kita, membawa ingatan kita kepada salah satu tanda-tanda kemahabesaran Allah. Malam hari ini kita diperkumpulkan oleh Allah, kita diperingatkan oleh Allah bahwa tidak ada satupun hal yang pasti di atas dunia ini kecuali yang namanya mati. Hadirin yang berbahagia, kematian adalah suatu hal yang paling tidak pernah dipercayai oleh akal kita. Akal selalu berkata bahwa iya benar orang-orang di luaran kita akan mati, namun kita tidak akan mati. Berbagai pengalaman kita rasakan. Kita hidup dengan teman sejawat, orang tua kita meninggal, anak istri kita meninggal, kawan karib meninggal, sahabat yang dari kecil hidup bersama kita lalu tumbuh dewasa lalu meninggal. Akal akan tetap mengatakan bahwa hanya mereka yang akan mati dan kita pasti tetap akan hidup. Sesungguhnya akal manusia selalu mengakal-akali diri kita dan baru akan percaya bahwa mati juga akan kita alami jikalau akal itu sendiri tidak bisa berpikir lagi karena dia yang mati bersama matinya kita.
Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kematian adalah peringatan dari Allah bahwa kita sudah berada di garis terdekat, dalam antrian yang terdekat ketika sanak famili kita meninggal dunia. Ini peringatan bagi kita. Ingatlah, suatu saat engkau yang akan dikerumuni oleh orang-orang. Hadirin yang berbahagia, untuk itu pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah melalui berpulangnya salah satu keluarga kita, Bapak almarhum Haji Nasruddin Pani. Kita diingatkan oleh Allah bahwa kita juga suatu saat akan ditakziahi keluarga kita seperti ini. Semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Semoga amal dan ibadah beliau, tasbih, zikir, puasa, zakat, infak, sedekah beliau menjadi bahtera yang selalu bersaksi di hadapan Allah bahwa beliau adalah orang yang soleh. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kita berdoa kepada Allah diberikan ketabahan, diberikan kemudahan, dan diberikan kekuatan untuk selalu bisa menyambung silaturahmi dengan beliau almarhum. Dan kepada kita sanak famili, semoga kita tetap mampu menjaga adab kita dengan saudara sesama muslim kita yang telah meninggal dunia. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya Islam tidak hanya mengatur adab perilaku yang baik berhubungan antara manusia yang hidup dengan yang masih hidup. Islam sesungguhnya juga rigid mengatur tentang bagaimana adab kita orang yang masih hidup dengan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Bahkan Rasulullah ketika seorang jenazah Yahudi diiringi menuju kuburnya, orang Yahudi yang kafir, Rasul berdiri menghormati jenazah orang kafir yang lewat di depannya. Dan sesungguhnya adab yang tertinggi terkait hubungan kita yang masih hidup dengan keluarga kita yang meninggal dunia adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Begitu juga perawi-perawi yang lain, ada banyak sekali yang meriwayatkan sebuah hadis yang substansinya sama meskipun sanad dan matanya berbeda. Hadisnya demikian: janganlah engkau mengingat-ingat keluargamu yang sudah meninggal dunia kecuali terkait atas kebaikan beliau. Jikalau kita memiliki keluarga yang sudah meninggal dunia, lalu kita berpikir buruk, apalagi memperbicarakan kejelekan-kejelekan almarhum keluarga kita yang meninggal ketika hidup di dunia, maka detik itu juga almarhum akan mendapatkan azab dari Allah atas prasangka buruk kita. Maka mari kita jaga adab kita sebagai sesama muslim terhadap siapapun saudara muslim kita. Lalu jikalau seluruh umat manusia atau saudara dan sanak familinya berbicara tentang kebaikan-kebaikan orang dan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, maka detik itu pula beliau mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah atas prasangka yang baik dari manusia-manusia yang ditinggalkan di dunia. Maka pada malam hari ini saya mengajak kepada bapak, ibu, saudara. Kebetulan almarhum adalah keluarga kami Al-Fakir juga, sepupuh dari ibu saya. Maka saya mengajak kepada seluruh bapak-bapak, ibu semua, marilah kita bersaksi sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Rasul. Siapa yang bersaksi atas kebaikan salah seorang keluarganya yang meninggal, maka insya Allah keluarganya itu langsung mendapatkan limpah rezeki dari Allah. Saya mengajak kita, mari kita bersaksi tasdiqan bika wa ittiba'an bisunnati rasulika ka'anna ikhwanina al-muslimin almarhum Haji Nasruddin Pani min abdika sholihin. Saya bersaksi, marilah kita bersaksi bahwa beliau almarhum adalah orang yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah tercatat langsung di hadapan Allah. Karena tiap-tiap majelis ilmu seperti ini, malaikat bertawaf di atas kepala kita hingga ke arsy Allah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sedikit saja yang akan saya sampaikan dalam dakwah Islamiyah saya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengambil sebuah hikmah dari wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah di sebuah Senin sore
Di sebuah Senin sore tiba-tiba diketok pintunya oleh seorang tamu. Di dalam kamar baginda Rasul terdapat Sayyidina Ali dan Siti Fatimah sang putri. Saat itu adalah beliau sedang sakit. Siti Fatimah keluar membuka pintu dan mengatakan kepada sang tamu, "Ayahku sedang sakit demam. Tolong Tuan datang di lain kali." Kemudian Siti Fatimah menuju kepada tikar Rasulullah. Rasulullah bertikarkan pelepah kurma. Kemudian Rasul berkata kepada Fatimah, "Fatimah, engkau tahukah siapa itu yang datang, Fatimah?" "Tidak tahu, ayah." "Dialah sang penghapus kenikmatan sementara. Dialah sang pemutus kehidupan di dunia. Dialah malaikat Israel, sang pencabut nyawa." Seketika Fatimah menurunkan mukanya pucat. Mukanya Fatimah langsung pucat pasi, dan tak tertahankan ledakan tangisan Fatimah menemani sang ayah yang sedang sakit. Rasulullah pun berkata, "Kenapa engkau menangis, anakku? Engkau adalah satu-satunya keluargaku yang akan segera berkumpul bersamaku di alam barzakh." Fatimah pun kembali tersenyum-senyum, dan terbukti di tahun yang sama Siti Fatimah di umur 28 tahun, 4 bulan setelah meninggalnya Rasulullah, Fatimah sang putri pun wafat. Hadirin yang berbahagia, kemudian malaikat maut pun mendekat. Kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat Israel, malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya, "Wahai Israel, kenapa tak datang besertamu Jibril alaihissalam?" Israel menjawab, "Jibril sedang menunggu di depan pintu langit, ya Rasul kekasih Allah. Bolehkah aku meminta agar Jibril datang bersamamu, wahai Israel?" Jibril pun segera turun dari depan pintu langit menuju ke rumah Rasulullah. Dan Rasul pun berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, katakanlah kepadaku apa yang akan menjadi hak-hakku di sisi Allah." Jibril kemudian berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul kekasih Allah, sesungguhnya hari ini seluruh pintu langit telah dibuka seluas-luasnya. Sesungguhnya seluruh malaikat, ratusan ribu malaikat sedang menyambut kedatangan rohmu di seluruh pintu-pintu langit. Dan seluruh pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya untukmu, ya Rasulullah," kata malaikat Jibril. Namun Nabi Muhammad tak menunjukkan keceriaan dan kegembiraan sedikit pun di mukanya ketika mendengar jaminan atas diri dan pribadi Rasul. Muhammad di tengah tetap sedih kembali bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bagaimana dengan keadaan umat-umatku sepeninggalku, Jibril?" Jibril kemudian berkata, "Janganlah engkau bimbang, wahai Nabi kekasih rahasia Allah. Aku mendengarkan langsung firman Allah, bahwa Allah berfirman, aku mengharamkan surga dimasuki oleh sesiapapun hingga seluruh umat Muhammad telah masuk ke dalam surga." Nabi pun sedikit bergembira, mukanya ceria. Apa yang dipikirkan oleh Rasul hanya umatnya. Kemudian ketika malaikat maut bekerja melakukan tugasnya, di saat nyawa Nabi sudah berada di dadanya, di saat leher-leher Nabi, urat-uratnya mulai kelihatan, di saat kaki-kaki Nabi sudah mulai dingin berkejuran tubuhnya, di saat tubuhnya sudah mulai membeku, Nabi kemudian merintih kesakitan. Fatimah pun menutup muka. Ali bin Abi Thalib menundukkan kepalanya, dan Jibril memalingkan mukanya. Nabi berkata, "Wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan mukamu, wahai Jibril? Apakah engkau jijik melihat mukaku, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Aku tak tega melihat kekasih rahasia Allah dicabut nyawanya menghadapi sakratul maut." Nyawa Nabi terus naik ke atas hingga muka beliau sudah mulai pucat, bibir beliau sudah mulai membiru dan menghitam. Beliau berteriak sambil menangis. Beliau berkata, "Ya Allah, sungguh begitu sakitnya rasanya sakaratul maut ini, ya Allah.
Jadi kalau begini rasanya sakaratul maut, aku tidak yakin umatku akan mampu melewati rasa yang sakit ini, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah seluruh sakitnya sakaratul maut yang akan dialami oleh umatku hingga akhir zaman. Limpahkanlah seluruh sakit itu kepadaku hari ini, ya Allah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Di tengah beliau begitu sakit menahan pedihnya dicabut nyawa, beliau berkata, timpakan sakit yang lebih lagi agar umatku tak merasakan sakit yang sesakit ini. Masya Allah, Rasulullah kemudian di akhir-akhir hayat nafasnya, kemudian hendak berucap, terlihat bibir Nabi hendak berucap. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memangku kepala beliau mendekatkan telinganya. Nabi kemudian berkata, jaga sholatmu, sampaikan kepada umatku, jaga sholatnya, jaga sholatnya, jaga sholatnya. Itu di tengah Nabi sudah tak tersadarkan diri karena nyawa sudah separuh meninggalkan tubuh. Kemudian di akhir-akhir Nabi kemudian kembali mulutnya terlihat ingin berucap. Ali kembali mendekatkan telinganya dan terdengar dari suara bibir Nabi Muhammad berkata, ummati, umatku, ummati, umatku. Dan beliau pun mengucap syahadat la ilaha illallah dan terlepaslah nyawa dari tubuh. Hadirin yang berbahagia, di tengah sakit yang ditimpa Nabi, di mana Nabi sendiri tak mampu menampung sakit yang sebesar itu, beliau malah menginginkan semua sakit yang dirasakan oleh umat ditimpakan kepada beliau. Disinilah kemudian yang hendak ingin saya sampaikan, dikatakan oleh ahli hikmah, ahli sufi, membahas tentang kenapa Rasulullah di akhir hayatnya mengucapkan jaga sholat. Kemudian kata kunci yang kedua adalah ummati, dan yang ketiga adalah timpakan seluruh sakit yang akan dialami sakaratul maut umatku kepadaku. Ternyata para ahli hikmah berkata bahwa benar tidak ada satupun manusia yang bisa melewati sakaratul maut. Tidak ada satupun manusia yang terlepas dari sakitnya sakaratul maut. Tapi umat Muhammad yang mengetahui rahasia wafatnya Rasul bisa melewati sakaratul maut dengan cara yang paling mudah. Kata kuncinya adalah kemudian Nabi berkata, jagalah sholat. Sebagai akhir dari ceramah saya ungkapkan rahasia itu yang diungkapkan oleh ahli hikmah. Hujjah tentang sholat sebagai rahasia agar kita tidak terkena sakaratul maut yang begitu sakit itu adalah ada di dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita melakukan sholat, itulah kenapa Rasul mengatakan jaga sholat, karena sholat dan mati adalah perkara yang sama. Di dalam mati adalah sarana untuk bisa bertemu dengan Allah. Bagaimana cara bertemu dengan Allah? Maka keakuan kita harus tiada dulu. Begitupun sholat. Sholat adalah sarana untuk dialog langsung antara hamba dengan Allah. Bagaimana cara bisa berdialog langsung dengan Allah? Keakuan kita harus hilang. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, maka aku yang lain tidak boleh mengaku-aku lagi. Karena hanya satu aku yang boleh ada, akunya Allah. Dan akunya Allah tidak akan ada jika aku kita masih ada mengaku-aku sombong. Sholat dan mati adalah hal yang sama, di mana terjadi pelepasan atas keakuan diri. Di dalam hadis qudsi dikatakan terkait Al-Fatihah tadi, riwayatkan oleh Muslim, qasamtus sholah baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Allah mengatakan, ini Allah, dia hadis qudsi adalah Allah yang berfirman langsung, tapi tidak ditaruh di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui Jibril. Aku membagi sholat itu adalah sebagai sebuah sarana untuk dialog langsung antara aku dan hambaku. Ini kunci terlepas dari sakaratul maut. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengucap alhamdulillahi rabbil alamin dalam sholatnya membaca Al-Fatihah, aku menjawabnya, kata Allah, hamidani abdi. Dialog langsung, Allah menjawab. Maka inilah ahli hikmah mengatakan, jangan menyambung antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam surat Al-Fatihah.
Karena tiap-tiap putusnya ayat ada dialog antara Allah dengan kita. Dan para ahli hikmah mengatakan, beribadahlah seakan-akan engkau melihat Allah, beribadahlah seakan-akan kita sedang mendengar Allah menjawab ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Seakan-akan kita mendengarkan Allah berkata, hamidani abdi, aku sedang dipuji hambaku. Fa idza qala al-'abdu, ketika hambaku mengucap ar-rahmanir rahim dalam salat, aku menjawabnya, kata Allah, ifni alayya abdi, aku sedang disanjung hambaku. Fa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hambaku mengucap maliki yaumiddin, sesungguhnya engkau yang menguasai hari akhir hidupku dan akhir dari dunia ini, aku menjawabnya, kata Allah, qala Allah majjadani abdi, aku sedang diagungkan hambaku. Ketika hambaku mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah baini wa baina abdi wa li abdi masalah, sebagian untukku dan sebagian lagi untuk hambaku. Kemudian fa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi masalah. Inilah hambaku, inilah seluruh yang ada di atas dunia ini milik hambaku. Seluruh kemudahan yang ada pernah aku ciptakan adalah milik hambaku. Wa li 'abdi masalah, dan apapun yang akan diminta oleh hambaku detik ini akan aku kabulkan kepada Allah. Disinilah kemudian para ahli fikih pun mengatakan boleh dan tidak akan merubah rukun sholat ketika kita mengucap doa pada ketika akhir Al-Fatihah, ketika sujud terakhir, dan ketika sebelum salam setelah mengucapkan ayat ketika duduk terakhir. Inilah kunci ketika Rasul, kata ahli hikmah, mengatakan jagalah sholat, sakit dirasakan kematian oleh Rasul. Jagalah sholat, di sholat ada rahasianya engkau bertemu langsung dengan Allah, baiknya mati. Maka rasakan ketika akhir-akhir, tiap-tiap akhir ayat membaca surat Al-Fatihah, jika kita merasakan Allah hadir menjawab sebagaimana yang saya katakan tadi, maka insya Allah kematian kita itulah kunci yang dikatakan oleh Rasul. Jagalah sholat, timpakan seluruh sakitnya kematian pada diriku, maka sang umat tidak akan merasakan kematian, dan doa Rasul tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, sekira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dengan kematian saudara sanak family bisa menjadikan kita untuk mengingat-ingat bahwa suatu saat kita akan mengalami hal yang sama, sehingga kita mempersiapkan bekal ibadah kita. Kemudian pada masa masih marak maulud Nabi seperti ini, itulah tadi, marilah lebih lagi kita cintai Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya, menjalankan seluruh pedoman-pedoman yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Itulah pengertian sebenar dasar dari maulud. Ada momentum, maka kita jaga ingatan. Ingatan apa? Ingatan atas perjalanan hidup Rasulullah. Itulah yang harus kita jaga dalam peringatan-peringatan maulud. Dan akhirnya, marilah kita akhiri pengajian ini dan kita berdoa bersama. Liridho illa subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولكل نبيك وأوليائك وشهدائك والصالحين وخصوصا حضرة أبي العباس بلية بن ملكان سيدنا نبي خضر عليه السلام. له الفاتحة. الله الله الله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعمه وإفضاله. اللهم لا تحرم أجره ولا تفتن بعده واغفر لنا وله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك
وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. الله 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 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.